Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kami dari tim asisten mekatronika akan memberikan penjelasan melalui video tutorial berikut ini tentang materi op-amp. Apa itu op-amp? Op-amp atau operational amplifier yang dalam bahasa Indonesianya adalah penguat operasional, adalah rangkaian terintegrasi yang berbiaya rendah dan serbaguna yang terdiri dari banyak resistor internal, resistor, dan kapasitor yang dibuat menjadi satu chip silikon. Nah, maka dapat teman-teman lihat bentuk dari op-amp sendiri pada video ini. Pada op-amp di video ini terdapat komponen-komponen penyusunnya, diantaranya adalah outputnya, lalu ada supply negatif dan supply positif, lalu ada input not inverting dan inverting. Apa yang dimaksud dengan input not inverting? Input not inverting ini artinya ketika nanti inputnya berupa negatif akan menghasilkan output negatif. Dan ketika nanti inputnya adalah positif akan menghasilkan output positif. Artinya sifatnya dari op-amp ini tidak akan memberikan dan nah, lalu yang dimaksud dengan inverting input, ketika nanti inputnya berupa negatif akan menghasilkan output positif yang dapat diartikan sebagai inverting ini akan memberikan hasil inputnya. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen dari op-amp ini sendiri, kita bisa menganalisis rangkaian yang terdapat op-amp-nya. Namun, sebelum kita menganalisis menganalisis op-amp-nya melalui not inverting input dan inverting input, kita harus memahami dua aturan utama dalam op-amp ini sendiri. Yang pertama, tidak ada arus in atau out dari input op-amp. Artinya, ketika nanti impedansi besar dari input op-amp kira-kira sebesar 2 megaohm, maka tidak ada arus op-amp pada inputnya. Hal ini nanti bisa kita lihat ketika kita sedang mengaplikasikan untuk menganalisis inverting amplifier. Lalu ada aturan kedua, yaitu op-amp akan berusaha menjaga kedua inputnya memiliki tegangan yang sama. Nah, aturan kedua ini akan bekerja pada closed loop atau disebut not inverting input atau juga disebut sebagai buffer. Nah, kita mengetahui dua aturan penting dalam menganalisis op-amp. Pertama-tama kita akan membahas dan mempelajari terlebih dahulu inverting op-amp dalam menganalisis inverting op-amp atau penguat. Pada rangkaian inverting op-amp, ini terbalik. Pada inverting op-amp ini pada terminal negatif terdapat resistansi input dan kapasitor input. Yang kemudian, karena ini adalah converting, maka ada umpan balik
dan ada resistensi umpan baliknya di situ. Dan ada terminal positifnya akan dipasangkan kepada ground. Setelah kita bisa mengetahui, oh ya, ada setelah kita mengetahui dan memahami rangkaian dari inverting op-amp ini, kita bisa kembali mengikat dua aturan penting sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu I inputnya sama dengan 0 dan perbedaan pada voltase inputan di terminal negatif dan positifnya itu adalah 0. Nah, maka ketika kita memakai aturan pertama, input arus pada op-amp itu sama dengan 0. Maka bisa kita ganti rangkaiannya menjadi seperti ini. Menjadi rangkaian terbuka karena I inputnya sama dengan 0, tetap ada ground. Lalu umpan balik di sini dan resistansi baliknya, dan menuju pada Vout. Yang kemudian aturan kedua, ketika delta Vin atau perbedaan pada voltase inputnya 0, artinya selisih di antara terminal ini adalah 0. Jadi terminal positifnya sama dengan Vin, begitu juga dengan terminal negatifnya sama dengan Vin. Setelah kita memahami kedua aturan tersebut, maka kita bisa langsung menganalisis rangkaiannya berdasarkan node. Pada sisi ground terhadap Vin dibagi dengan R ditambah ground terhadap Vout dibagi dengan resistansi umpan balik sama dengan 0. Artinya Vin per R dikurangkan Vout per R pada umpan balik. Maka bisa kita buat jadi seperti ini. Vout per R pada umpan balik sama dengan negatif Vin per. Maka penguat dari inverting amplifier bisa kita katakan sebagai berikut. Nah, maka terbukti bahwa rangkaian inverting ini akan memberikan hasil output karena aktif di sini fase output mungkin tidak terlalu terlihat jika di sini, artinya fase output
itu terbalik 180 derajat terhadap input. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa hasil inverting ini berupa negatif karena kembalikan yang sesuai dengan sifat dari inverting op amp. Jadi ketika nanti ada contoh soal seperti ini, in-nya sama dengan 100 volt. R ini adalah 1 kilo ohm, dengan 100, maka amplifiernya itu 1 milivolt per 100 ohm sama dengan negatif 1 kilo ohm per 100. Setelah kita memahami contoh amplifier dan penguatan yang terjadi pada amplifier inverting, maka kita bisa melanjutkan pada pemahaman di non inverting amplifier. Pada kali ini akan memahami penggunaan rangkaian non inverting op amp atau penguat tak membalik. Bedanya apa dengan inverting op amp pada rangkaian non inverting op amp ini? Yaitu pada terminal negatif dan positifnya. Pada terminal negatif akan terdapat resistensi inputnya, namun kita pasangkan dengan ground. Lalu dari R ini, R inputnya terdapat umpan balik dan ada RF dan menuju pada node akhir. Lalu ada V out-nya. Sedangkan pada terminal positif itu terdapat V inputnya. Kita ingat lagi dua aturan penting, yaitu delta V0 sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Aturan pertama ini artinya selisih antara voltase pada kutub positif, terminal positif dan terminal negatifnya itu sama dengan 0. Artinya V pada terminal positif sama dengan V pada terminal negatif. Nah, kemudian untuk aturan kedua I sama dengan 0, maka arus yang masuk menuju op amp ini dianggap tidak ada. Maka kita bisa menganalisisnya menjadi sebagai berikut. Ground di sini ground di situ akan bertemu dengan Vin dan menjadi rangkaian terbuka karena tidak adanya aliran arus yang masuk pada op amp. Dan arus akan melalui RF-nya atau umpan baliknya menuju fan out. Nah, setelah kita mengetahui rangkaian penggantinya, maka kita bisa menganalisis rangkaian melalui analisis nodenya.
V input terhadap ground per R input ditambah V input terhadap V out, karena tadi dia langsung menuju V out, per R pada umpan balik sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan V in per R in tambah V in per RF dikurang P0 per RF sama dengan 0. Maka V out per RF sama dengan V in per E in R in ditambah V in per R in. Lalu kita bisa dapatkan V out sama dengan V in dalam kurung 1 ditambah RF per RI. Nah, maka penguat amplifier inverting ini sama dengan V out per V in sama dengan V out per V in sama dengan 1 ditambah RF per RI. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada tanda negatif pada penguat non-inverting ini yang menandakan bahwa tidak adanya pembalikan inputnya karena fasanya tidak terbalik seperti pada penguat pembalik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk contoh soalnya sebagai berikut. Ketika nanti pada rangkaian op-amp ini R-in-nya sama dengan 10 kilo ohm dan RF sama dengan 100 kilo ohm, berapakah penguatnya? Maka bisa kita langsung masukkan kepada dalam rumusnya. R pada pembalik per R-in ditambah 1, berarti di sini 100 kilo ohm per 10 tambah 1, maka penguatnya adalah 11 kali dari P-in-nya. Nah, maka ketika nanti terdapat output input sebesar 0,2 volt, maka outputnya sama dengan 2,2 volt. Dan ketika minus 0,2 volt, karena tidak ada perubahan fasa, maka outputnya juga minus 2,2 volt. Nah, kemudian ketika dalam contoh soal itu diketahui V saturasinya sama dengan 8 volt dan inputnya adalah 1 volt, outputnya bukan 11-nya, tapi 8 voltnya. Hal itu karena artinya V saturasi ini adalah V maksimum yang bisa dikeluarkan oleh op-amp ini. Maka bukan berarti ketika nanti
dia semakin besar outputnya, maka ketika semakin besar inputnya, maka outputnya akan semakin besar. Tapi ketika sudah ada phase saturasinya, ada maksimum output yang dikeluarkan oleh op-amp, maka sebesar apapun inputnya, maka outputnya akan tetap 8 volt. Ketika inputnya jika dikalikan 11 belum melebihi 8 volt. Demikian penjelasan materi dan beberapa contoh soal. Terima kasih.